dengan semua keutamaan para sahabat yang telah kita sebutkan, dengan sifat yang telah Ibnu Mas'ud sampaikan tentang begitu dahsyatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana gaya hidup mereka dalam dunia ini, bahwasanya ketaatanlah fokus mereka untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu amalan yang dikira-kira bahwasanya ini adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi para sahabat kok tidak pernah melakukan amal tersebut, Anda jangan melakukannya. Karena tidak ada satu kebaikan yang terlewat oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Tidak ada satu amal pun yang dengannya seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para sahabat sudah melakukannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in adalah panutan kita. Tentunya panutan kita karena mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mensifati para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kata beliau, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadyan wa ahsanaha halan. Qaumun ikhtarahum Allah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-hudal mustaqim." Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mensifati para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kata beliau, barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan dia, maka jadikanlah para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dia, suri tauladan dia. Kata beliau menerangkan, fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban.
Karena sesungguhnya para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, orang-orang yang paling ringan bebannya. Jarang salah maksudnya, tapi manusiawi mereka pun bersalah. Wa aqwama hajjan, orang-orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsana halan, orang-orang yang paling baik keadaan dan kondisinya. Karena mereka hidup bersama manusia paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau melanjutkan, qaumun ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinih. Satu kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Kata beliau, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Maka kenali keutamaan mereka, ikuti jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Maka kita tahu bahwasanya dari athar Abdullah bin Mas'ud ini, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang paling baik keimanannya, orang-orang yang paling agung keimanannya, orang-orang yang paling dalam keimanannya, orang-orang yang paling cepat dan lebih dulu dalam melakukan kebaikan. Nabi Muhammad SAW telah ajarkan kepada mereka agama ini sempurna. Tidak ada satupun kebaikan yang terlewat oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada. Bahkan tidak ada satu perkara pun yang dengannya seorang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebuah peribadatan kecuali mereka sudah mengamalkannya. Maka tidak pernah akan ada satu generasi yang datang setelah generasi mereka akan lebih baik daripada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingin ambil contoh satu saja. Bagaimana gaya hidup para sahabat radhiyallahu ajmain, di mana goal mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Fokus mereka hanya beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwasanya dengan beramal salehlah mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ay akhbirni." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, "Idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an, a'adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, khabarkanlah kepadaku, bagaimana jika aku hanya salat 5 waktu, aku hanya puasa Ramadan, aku menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, aku mengharamkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan aku tidak menambah dari perkara tersebut sedikit pun. Artinya aku hanya fokus kepada yang wajib, yang halal aku lakukan, yang halal aku makan, yang halal aku pakai. Aku hanya menjalankan salat 5 waktu, melakukan puasa atau berpuasa bulan Ramadan, dan juga aku mengharamkan yang Allah haramkan. Aku tidak memakannya, tidak meminumnya, tidak memakainya, tidak menggunakannya. Aku hanya fokus kepada yang wajib dan kemudian menikmati yang Allah halalkan dan menjauhi dari perkara yang haram. Itu saja. Apakah dengan demikian aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad SAW, ya. Jamaah rahimakumullah. Inilah gaya hidup seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Fokus dia adalah menjalankan kewajiban. Fokus dia adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah fokus dia. Puasa adalah fokus dia. Mungkin sebagian kita bertanya, kenapa dalam sabda ini sahabat tersebut tidak menyebutkan zakat? Sahabat tersebut tidak menyebutkan haji. Di antara keterangan para ulama,
kala itu sangat mungkin hajian atau haji belum diwajibkan. Tapi berkaitan dengan zakat tidak mungkin. Kenapa dia tidak sebutkan? Karena zakat seharusnya telah diwajibkan bahkan sebelum berpuasa. Keterangan para ulama bahwasanya laki-laki ini tahu dia tidak mungkin menunaikan karena dia orang yang miskin. Hingga kemudian itu dia tidak sebutkan. Dia fokus dengan 2 amal saja. Wahai Rasulullah, jika aku hanya salat 5 waktu dan puasa Ramadan, menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah haramkan, apakah dengannya aku akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi Muhammad SAW, ya. Kita juga tahu satu sejarah bagaimana juga seorang sahabat atau rata-rata para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis berkaitan dengan Dajjal, bahwasanya nanti di akhir zaman Dajjal akan keluar. Dia akan keluar selama 40 hari. 1 hari pertama seperti 1 tahun, 1 hari berikutnya seperti 1 bulan, 1 hari berikutnya seperti 1 pekan, 1 hari berikutnya kemudian seperti hari-hari kalian biasa. Nabi Muhammad sebutkan tentang Dajjal. Tapi perhatikan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Fokus mereka bukan tentang Dajjalnya. Bagaimana cara kita melawannya, bagaimana cara kita mengenalinya, bagaimana cara kita menghancurkannya. No. Kata para sahabat radhiyallahu anhum, wahai Rasulullah, yang 1 hari seperti 1 tahun itu, berarti kan yakni 1 tahun siang. 1 hari yang seperti 1 tahun itu, wahai Rasulullah, bagaimana cara sholatnya? Sholat yang ada di kepala mereka, bukan Dajjalnya. Wahai Rasul, apa amalan yang dengannya kita bisa melawan Dajjal, terhindar dari Dajjal, kita bisa hancur dari Dajjal? No. Yang 1 hari seperti 1 tahun itu, wahai Rasul, bagaimana cara kita sholatnya? Karena siang sepanjang tahun. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi Muhammad kala itu menjawab dengan perkataan beliau, uqduru lahu qadrahu, hitunglah kalian kadarnya. Karena kita tahu bahwasanya waktu-waktu salat Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan untuk kita. Bahwasanya jika fajar menyingsing subuh, matahari sudah bergeser hingga sesuatu mengeluarkan bayangan zuhur. Jika bayangan satu benda kemudian panjangnya 2 kali lipat benda aslinya, asar. Jika kemudian matahari tenggelam, maghrib. Jika cahaya merah-merah di langit sudah hilang, isya. Timing ini kita sudah bisa hitung. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, itulah kalian kadarnya. Dan subhanallah jamaah sekalian rahimakumullah, fatwa Nabi Muhammad kala itu, agar para sahabat mengukur waktunya itu, bermanfaat untuk fikih zaman kita sekarang. Islam sejak awal tahun 90-an sudah sampai di kutub. Atau lebih tepatnya di negeri-negeri sekitar kutub. Di mana siang mereka 6 bulan, malam mereka 6 bulan. Lalu mereka bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wahai Syekh, bagaimana salat kami, bagaimana puasa kami? Kami siang 6 bulan, malam 6 bulan. Timingnya tidak pernah akan tepat dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Syekh bin Baz? Beliau sebutkan, beliau kutip sabda Nabi Muhammad SAW, hitunglah kalian kadarnya. Maka kala itu beliau menyarankan bahwasanya salatlah kalian sesuai pengwaktuan negeri yang paling dekat dengan negeri kalian, di mana di negeri tersebut berputar siang dan malam 24 jam. Mereka subuh, kalian subuh walaupun kalian terang benderang. Mereka zuhur, kalian zuhur. Mereka asar, kalian asar. Mereka maghrib, kalian maghrib. Mereka berbuka, kalian berbuka. Walaupun kalian terang benderang atau kalian gelap selama 6 bulan. Fatwa 1400 sekian tahun yang lalu bermanfaat untuk fikih di zaman sekarang. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah mereka bertanya kecuali bertanya perkara-perkara yang penting. Makanya kata Syekh Utsaimin, syariat Islam bukan cuma firman Allah, bukan cuma sabda Nabi Muhammad SAW, tapi terkadang syariat Islam muncul karena fatwa beliau berdasarkan pertanyaan para sahabat.
Maka tidaklah para sahabat bertanya kecuali perkara yang penting, dan tidaklah para sahabat bertanya kecuali Allah gerakkan mereka. Bertanyalah tentang perkara ini, bertanyalah tentang perkara itu, karena bermanfaat untuk kaum muslimin. Inilah gaya hidup. Fokus mereka adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fokus mereka adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang di antara mereka, ini contoh yang ketiga. Bukti fokus mereka adalah, goal mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala dan di dunia untuk menjalankan ketaatan. Salah seorang di antara mereka disebutkan membantu Nabi Muhammad akan sebuah hajat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, mintalah sesuatu, saya akan berikan. Kamu sudah bantu saya. Mintalah sesuatu, saya akan berikan. Apa jawaban sahabat ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya meminta kepada wahai Rasul, aku ingin bersamamu di surga Allah. Dia tidak ingin meminta Rasul mungkin sekian dinar, mungkin sekian dirham, mungkin peternakan. No. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW setiap kali ada perang, beliau pasti dapat 1/5. Banyak duit beliau SAW. Ketika beliau menawarkan, berarti beliau punya banyak. Ayo, kamu meminta apa? Saya kasih. Tak taunya permintaan sahabat ini luar biasa tinggi. Aku ingin bersamamu di surga. Itu aja. Kata Nabi Muhammad, "Aw ghairu dzalik?" Ada enggak yang lain? Huwa dzak. Itu sudah. Itu yang saya minta dari wahai Rasul. Aku ingin bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tingginya luar biasa. Inilah goal seorang sahabat. Inilah gaya hidup seorang sahabat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, yakni kenali keutamaan mereka. Ikuti jejak mereka. Walaupun tentunya kita tahu dalam hadis pertama yang ulun sebutkan, ketika seorang sahabat ingin fokus dengan sesuatu yang wajib, apakah kemudian itu adalah aib? Tidak. Kata Syekh Utsaimin, dalil ini menunjukkan bahwasanya bukan perkara yang aib ketika seorang hanya fokus dengan yang wajib. Enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Seorang sahabat melakukannya. Tapi itu pun sudah berat jamaah rahimakumullah. Tapi bukan aib. Tapi subhanallah, alhamdulillah. Kita masih bisa kemudian salat yang wajib dalam waktu, alhamdulillah oke. Yang sunnah-sunnah pun alhamdulillah bisa kita lakukan. Puasa Ramadan alhamdulillah sudah oke. Puasa-puasa sunnah pun bisa kita lakukan. Zakat alhamdulillah sudah kita tunaikan. Sedekah-sedekah pun bisa kita tunaikan. Hajian pun sudah kita tunaikan. Umroh-umroh pun kita tetap bisa pergi. Ya, subhanallah. Seorang ketika fokus dengan yang wajib saja bukan aib untuk dia. Apalagi kemudian subhanallah, tanpa mensucikan siapapun, semua kita pasti pendosa. Alhamdulillah kita bisa salat tahiyatul masjid, bisa salat sunnah rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Salat sunnah antara adzan dan iqamah, salat sunnah yakni witir, salat sunnah. Begitu banyak salat alhamdulillah bisa kita lakukan, bukan cuma yang wajib. Karena kita tahu kewajiban kita tidak sesempurna itu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salah atau salatuhu in atammaha." Dan riwayat Imam Muslim. Perkara atau hal yang pertama kali yang akan Allah hisab dari seorang hamba adalah perkara salatnya jika dia menyempurnakannya. Wa illa, dan jika tidak. Dan rata-rata salat kita tidak sempurna. Ada mungkin satu salat kita terlambat darinya, ada mungkin satu salat kita terlupa darinya, ada mungkin satu salat kita macam-macam. Ketidaksempurnaan pada kewajiban kita berkaitan dengan salat. Wa illa, kata Nabi Muhammad, dan jika tidak sempurna, dan rata-rata salat kita tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru hal lahu min tatawwu'." Wahai para malaikatku, perhatikan, apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah, punya salat-salat tatawwu'. 2 rakaat salat sunnah 2 menit. Silakan coba. Pakai timer, sorry. Apalagi kemudian Anda fokus pada yang wajib saja dalam yakni perkara salat. Anda fokus dengan rukun dan kewajiban. Anda tidak melakukan sunnahnya. 2 menit. Gak mungkin kita tidak punya waktu itu.
Apalagi kemudian di zaman kita sekarang, masuk masjid, di banyak masjid ada timernya. Qomat masih 5 menit, qomat masih 10 menit. Sholat. Karena kewajiban kita tidak sempurna. Maka dengan yang sunnah-sunnah itulah, dengan sholat yang sunnah, puasa yang sunnah, kewajiban-kewajiban akan disempurnakan. Gaya hidup seorang sahabat, lifestyle seorang sahabat harus menjadi panutan kita. Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu, dan aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Jadi aku menikmati yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Jangan sampai seorang mengharamkan untuk dirinya perkara yang halal kecuali dengan alasan yang syar'i. Anda meninggalkan makanan tertentu yang halal, tapi karena sebab Anda punya penyakit. Ada sebab, no problem. Tapi ini tidak ada sebab. Makanlah iya, minumlah, pakailah, nikmatilah selama tidak berlebihan dan kemudian tidak menjadikan Anda orang yang sombong. Nikmati rizki Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat cinta kalau terlihat pada hambanya bekas rizkinya. Umur hidup nggak pernah makan daging, padahal ia halal dan padahal ia tidak punya keluhan. Makan secukupnya. Seumur hidup dia tidak mau makan ikan, makan secukupnya. Ingat, kecuali Anda punya alasan-alasan tertentu yang sesuai syariat, jika Anda memakannya berbahaya untuk Anda, alasannya kuat. Halalkan ya Allah halalkan, haramkan ya Allah haramkan, jangan terbalik. Allah menghalalkan sesuatu, Anda mengharamkannya. Allah mengharamkan sesuatu, Anda menghalalkannya. Ini malah kebalik. Fokus saja kita dengan perkara-perkara ini yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk urusan duniawi halal nikmati, haram tinggalkan. Apalagi seorang ketika menikmatinya betul-betul berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ketika meninggalkan yang haram, karena dia meninggalkannya karena buruknya perkara tersebut, kita katakan khamr misalnya, dia tidak mau minum khamr karena itu buruk untuk kesehatan. Akan berbeda ketika orang meninggalkannya karena dia tahu ini Allah haramkan dan dia ingin beribadah kepada Allah, beda. Yang pertama itu bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan yang haram karena Allah haramkan. Yang kedua karena alasan mungkin kesehatan. Berbeda hasilnya. Fokuslah kepada yang wajib. Tapi ingat jamaah sekalian rahimakumullah, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan tidak sesempurna itu, maka lengkapilah dengan yang sunnah-sunnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tamama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah tahu bahwasanya para sahabat radhiyallahu ajma'in adalah orang-orang yang paling dalam imannya, orang yang paling cepat dan lebih dulu untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Nabi Muhammad telah terangkan pada mereka semua syariat ini dengan sempurna. Tidak ada satu amal pun yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah kecuali mereka sudah melakukannya. Tidak akan ada generasi berikutnya akan mengalahkan kebaikan generasi mereka. Kita memiliki satu kaidah akan hal tersebut, bahwasanya jika seperti itu kondisi para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka segala amalan yang dikira bahwasanya amalan tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi para sahabat tidak pernah melakukannya, Anda jangan melakukannya. Saya ulang. Dengan semua keutamaan para sahabat yang telah kita sebutkan, dengan sifat yang telah Ibnu Mas'ud sampaikan tentang begitu dahsyatnya para sahabat radhiyallahu ajma'in, bagaimana gaya hidup mereka dalam dunia ini,
Bahwasanya ketaatanlah fokus mereka untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu amalan yang dikira-kira bahwasanya ini adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi para sahabat kok tidak pernah melakukan amal tersebut, Anda jangan melakukannya. Karena tidak ada satu kebaikan yang terlewat oleh para sahabat radhiyallahu ajmain. Tidak ada satu amal pun yang dengannya seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para sahabat sudah melakukannya. Maka kalau di zaman para sahabat satu amal itu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini kaidah. Bawa kaidah ini pulang, tanamkan ke benak pian semuanya. Minimal ini yang ada di benak pian semuanya ketika pian pulang. Bahwasanya semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat, hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulun mohon maaf. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.